Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal hadirun, para bapak dan para hadirin yang saya muliakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat. Yang mana di antara nikmat yang terbesar yang patut dan wajib kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam. Yang mana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang beruntungnya seorang muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh telah beruntung seorang hamba yang telah berislam, kemudian diberikan rezeki yang cukup, lalu dia pun diberikan rasa qanaah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka patut dan wajib bagi kita untuk bersyukur atas nikmat Islam ini. Karena Islam juga adalah satu-satunya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Dan juga di antara nikmat yang besar yang wajib kita syukuri adalah nikmat diberikan kesempatan kembali untuk melaksanakan suatu ibadah yang agung, ibadah yang diwajibkan untuk muslim dan muslimah, yang mana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Bahwasanya menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Dan juga kita harus terus bersemangat dalam menuntut ilmu ini, karena orang yang menuntut ilmu, orang yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu syar'i, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Dalam hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dan juga para imam yang lain, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an muslimin qurbatan min qurabid dunya, naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang muslim dari kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah akan tolong dia dari kesulitan hari akhirat kelak di hari kiamat. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang mempermudah terhadap orang yang kesusahan, maka Allah akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat. Kemudian juga Rasulullah melanjutkan sabdanya, "Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Sesungguhnya Allah senantiasa menolong seorang hamba selama si hamba tersebut menolong saudaranya. Lalu setelah ini beliau menyebutkan tentang fadilah menuntut ilmu. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna
bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan tidaklah suatu kaum berarti sekumpulan orang berkumpul di masjid dari masjid-masjid Allah, kemudian membaca kitabullah, lalu mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, dan mereka akan diliputi dengan rahmat Allah. Mereka akan dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan menyanjung-nyanjung mereka. Kita semua akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala fi man indah, di hadapan makhluk-makhluk yang berada di sisinya, yaitu para malaikat. Dan beliau mengakhiri sabdanya yang panjang ini, wa man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang lambat amalnya leha-leha, dia sedikit amalnya, tidak akan terkejar oleh nasabnya. Meskipun nasabnya semulia-mulia nasab, keturunan Nabi misalnya. Tapi kalau dia tidak beramal, dia tidak mengikuti petunjuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka nasab itu tidak akan berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus bersemangat dalam menuntut ilmu dan juga mengamalkannya. Para bapak dan hadirin sekalian, alhamdulillah, insyaallah di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Qawaidul Qur'aniyah, yaitu kaidah-kaidah Quran. Kita ambil kaidah-kaidah yang penting dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah ambil kaidah yang agung, kaidah yang mulia tentang bab muamalah ya, terutama dengan sesama manusia. Kita sudah ambil kaidah yang pertama dari surat Al-Baqarah, bahwasanya Allah taala berfirman, wa qulu lin-nasi husna, dan bertutur katalah kepada manusia dengan tutur kata yang baik. Kita sudah ambil faedahnya, kita sudah jelaskan makna dari kaidah besar ini, dan tinggal kita amalkan, dan kita akan memetik buah-buah yang sudah kita tanam ya, pohonnya itu berupa perkataan-perkataan baik. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan bahas kaidah yang kedua, al-qaidatus tsaniyah, di surat Al-Baqarah juga. Jadi kalau kita bedah Al-Quran, para bapak dan ibu sekalian, Al-Quran itu dari segi zaman turunnya itu terbagi menjadi berapa? Dua. Ada apa aja, Mbak? Makkiyah, Madaniyah. Kalau Al-Baqarah? Makkiyah atau Madaniyah? Madaniyah. Nah, di antara ciri khas surat-surat Madaniyah itu menjelaskan secara rinci tentang syariat. Sedangkan surat-surat Makkiyah itu biasanya pembahasannya tentang pokok-pokok keimanan, akidah. Seperti kita bisa lihat, mayoritas surat di juz 30 itu berkaitan dengan usulul akidah, berkaitan dengan pokok-pokok akidah, keimanan kita terhadap Allah, tentang hari akhir, tentang malaikat dan seterusnya. Sedikit sekali surat Madaniyah di juz 30. Nah, di antara surat Madaniyah yang terpanjang yaitu surat Al-Baqarah. Barang siapa yang membaca tafsirnya, mentadaburinya, maka dia akan mengambil faedah-faedah yang sangat banyak. Sangat banyak. Mungkin butuh belasan tahun untuk menghabiskan mempelajari surat Al-Baqarah jika memang belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, tidak hanya sekedar lewat seperti itu. Nah, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan ambil satu kaidah penting, kaidah yang agung yang terdapat di surat Al-Baqarah ini. Kaidah yang kedua yang akan kita bahas yaitu di ayat 216. Di ayat 216. Surat Al-Baqarah ayat 216. Bagaimana firman Allah Ta'ala yang itu menjadi sebuah kaidah yang kita bisa amalkan dan kita akan mendapatkan manfaat yang sangat besar dari kaidah tersebut, yaitu firman Allah Ta'ala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Di akhir Allah menutup firman-Nya, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Apa artinya? Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu adalah kebaikan untuk kalian, dan bisa jadi kalian mencintai sesuatu, menyukai sesuatu padahal itu adalah keburukan untuk kalian.
Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Kalau kita lihat konteks ayat ini, kira-kira sedang berbicara tentang apa? Di awal, ini kan diambil enggak dari awal nih. Di awal lagi ngomongin apa Allah SWT di sini? Yang pegang mushafnya? Perang Pak, jihad, ya kan? Wa huwa kurhul lakum. Dan jihad itu dibenci oleh kalian. Apakah benar para sahabat benci jihad? Jawabannya tidak. Bukan dari segi pensyariatannya, tapi dari segi tabiat manusia. Jihad, resikonya apa kalau jihad? Mati, apalagi? Cacat, apalagi? Miskinnya dari mana tuh? Modal ya Pak ya? Modal jihad gak sedikit kan? Ya, apa lagi? Kehilangan anak istri ya. Biasanya kan dibawa semua tuh. Keluarga. Ini disenangi jiwa atau dibenci? Cacat, mati, dibenci atau disenangi? Dibenci. Itu dari sisi itu dibencinya. Bukan dari segi pensyariatannya. Para sahabat tidak pernah menentang syariat. Ya, para sahabat tunduk dengan syariat Allah SWT. Tapi dari segi tabiat manusia. Nah, di sini Allah sebutkan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu adalah kebaikan untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kaidah agung ini mempunyai kaitan yang begitu erat dengan salah satu usul atau pokok dari pokok-pokok keimanan. Rukun iman ada berapa, Pak? Ada 6. Ada yang di sini 5 rukun imannya? 6. Beda kalau 5 berarti. 6. Rukun iman ada 6. Ya. Nah, kira-kira kalau kita perhatikan kaidah ini ada kaitan erat dengan salah satu pokok akidah tadi, yang 6 itu. Kira-kira yang mana? Iman pada qada dan qadar, ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain di ayat ini, Allah pun menyebutkan dengan redaksi yang hampir sama di satu ayat yang lain, yaitu di surat An-Nisa ayat 19. Surat An-Nisa ayat 19. Allah Ta'ala berfirman, fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan apabila kalian membenci mereka, maka bisa jadi kalian membenci suatu perkara dan padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Nah, kalau ayat yang satu ini bicara tentang apa? Tentang apa, Pak? Tentang suami. Suaminya atau istrinya yang dibicarain? Coba silahkan dicek. Ini juga sama, ini di ujung ayat. Konteksnya lagi bicarain apa? Suaminya apa ya? Nah, ini berarti khitabnya kepada siapa? Ngomongnya kepada siapa? Allah SWT? Kepada kita semua. Kan ini sebelumnya Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Muamalihilah mereka, pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf, yaitu para istri, para wanita kita. Nah, apa kata Allah? Apabila kalian membenci mereka, bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Kadang kita benci dengan akhlak pasangan kita, Bapak-bapak sekalian. Nih, jujur aja deh. Tapi butuh Pak ya. Itu kebaikan yang banyaknya, Pak. Ya. Nah, tapi butuh kan? Nah, jadi sabar. Ingat selalu kaidah ini. Allah jadi. Nah, seakan-akan nih disebutkan oleh Syekh di sini bahwasanya ayat yang kedua tadi di surat An-Nisa ayat 19 tadi itu qaid, pengikat dari khair yang masih belum disifati di ayat yang pertama di Al-Baqarah ayat 219. Jadi kalau di surat Al-Baqarah ayat 219 itu khairnya belum disifati. Tapi di ayat An-Nisa ini ayat 19 itu khairnya sudah disifati. Khairan katsira. Kebaikan yang banyak. Ini harus kita yakini. Jadi kaidah ini punya dua sisi.
Bisa jadi kita benci sesuatu ternyata baik, dan bisa jadi kita suka sesuatu ternyata buruk. Al-Imam Ibnu Qayyim punya pembahasan tersendiri tentang ayat ini. Setidaknya beliau mengeluarkan 3 faedah dari ayat ini. Kata beliau, kalau seandainya kita sudah tahu apa yang kita benci bisa jadi membawa kebaikan yang banyak, dan sebaliknya apa yang kita suka membawa keburukan yang banyak, harusnya apa? Ketika ada perintah dari Allah, haruskah kita bertanya-tanya kenapa kita diperintahkan ini? Tidak. Ini faedah pertama, berarti kita harus melaksanakan perintah Allah, baik kita tahu faedahnya atau tidak. Karena Allah sebutkan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Faedah yang kedua, bahwasanya kita harus menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, at-tafwidhu ila Allah. Karena kita tidak tahu kesudahan sesuatu. Jangan sampai ada orang begini. Contoh, ini contoh saja. Dia ngerasa sudah pede, berislam sudah lama, bahkan sudah ngaji di hadapan kiai, syekh dan seterusnya. Tapi dia masih jomblo, para bapak sekalian. Nah, akhirnya dia mau cari pasangan sudah. Kemudian dia bertaruh agama. Dengan apa? Dengan menikahi seorang Nasrani, misalkan. Dia bilang, saya akan dakwahi. Itu anggapan dia, baik menurut dia ya. Nanti kalau dia masuk Islam, pahala saya besar gitu. Ingat akhir dari kaidah ini, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Hati-hati. Jadi kita harus senantiasa berhati-hati. Jadi at-tafwidh ila Allah, harus menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah usaha dan kita dapat hasil, maka itu adalah yang terbaik. Nah, makna kaidah itu apa? Para bapak dan ibu sekalian, disebutkan oleh Syekh di sini bahwasanya annal insana qad yaqa'u lahu syai'un minal aqdar al-mu'limah. Bahwasanya manusia terkadang ditimpa sesuatu dari takdir yang menyakitkan, pedih untuk dia. Allati takrahuha nafsuhu, yang dibenci oleh jiwanya. Kadang dia sedih, kadang dia gundah gulana, dan dia menyangka bahwasanya anna dzalikal maqdur, bahwasanya takdir itu adalah sesuatu yang mengakhiri kehidupan dia, mengakhiri cita-cita dia. Ternyata setelah sekian lama barulah tersingkap hal tersebut adalah kebaikan yang banyak untuk dia, kebaikan yang besar untuk dia. Nanti kita ambil contoh, beberapa contoh dari Al-Quran, kisah-kisah yang ada di Al-Quran, beberapa contoh kisah yang ada di hadis, dan beberapa contoh kisah nyata tentang kaidah ini. Dan kebalikannya, bisa jadi sesuatu yang disukai manusia ternyata di kemudian hari buruk untuk dia. Ya. Nah, ini makna dari kaidahnya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan para bapak dan ibu sekalian tentang 2 ayat tadi, surat Al-Baqarah ayat 216 dan surat An-Nisa ayat berapa tadi? 19. Kalau di surat Al-Baqarah ayat 216 tadi, resiko buruknya apa yang dibenci oleh jiwa dari jihad itu? Tadi sudah disebutkan kan, hilang nyawa, hilang harta, cacat, hilang anggota badan, hilang keluarga, dan seterusnya dari resiko jihad. Kayak Gaza habis gitu kan. Nah, ini berkaitan dengan apa berarti? Fisik berarti kan, materi. Kalau di ayat yang kedua, yang dibencinya apa tadi? Akhlak istri yang kurang disukai, dan keributan di rumah tangga dan seterusnya. Tapi kebaikannya bisa jadi nanti dari istri tersebut lahir anak yang soleh misalkan, yang bermanfaat bagi dia dunia dan akhirat. Atau si istri itu membantu dia kelak untuk selamat di dunia dan akhirat dan seterusnya. Ini berarti kalau kita benci sama istri itu dari segi akhlaknya, itu berkaitan dengan apa? Hati, perasaan, ya kan? Rugi materi? Enggak sampai tercabik-cabik badannya kan? Emang ada istri sampai nyiksa gitu kan? Psikopat nggak ada. Nah, ini berarti berkaitan badan iya, fisik materi, hati psikologis iya. Jadi ayat ini atau kaidah ini mencakup dua-duanya. Kemudian juga kalau kita perhatikan jihad itu ibadah atau muamalah? Ibadah atau muamalah? Jihad. Bapak.
Ibadah. Bahkan wadirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah, kata Rasulullah. Puncak dari agama Islam itu ibadahnya adalah jihad. Nah, kalau rumah tangga ini ibadah atau muamalah? Muamalah. Berarti kaidah ini juga mencakup apa? Dalam hal ibadah dan juga dalam hal muamalah. Berarti tadi 4 sudah. Kaidah ini berlaku berkaitan dengan maslahat badan, psikologis, ibadah, dan juga muamalah. Kaidah ini diterapkan gitu. Dan sungguh dalam hidup kita tidak pernah lepas dari hal-hal yang membuat kita benci. Ya kan? Ada di sini hidupnya bening terus dari awal lahir sampai sekarang. Cung, pengen tahu. Berarti beliau telah keluar dari ayat Allah SWT, laqad khalaqnal insana fi kabad. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan susah. Jadi manusia itu pasti akan menghadapi kesusahan terus selama di dunia. Bahkan kalau nggak benar di dunia, kita nggak taat kepada Allah di dunia, susahnya akan berlanjut ke akhirat juga. Nanti dikubur juga susah lagi. Habis dari kubur susah lagi padang mahsyar kalau nggak benar di dunianya. Makanya akhiri kesusahannya di dunia doang, bapak-bapak sekalian. Habisin jatah capeknya, habisin jatah susahnya di dunia, cukup sudah. Kalau sudah masuk liang kubur harusnya tenang, harusnya bahagia. Di alam barzakh aman, di padang mahsyar aman. Gimana caranya? Tadi habisin capeknya di dunia dengan ibadah, taat kepada Allah, jauhi maksiat. Seperti itu. Itu caranya. Habisin jatah susahnya di sini biar di akhiratnya senang. Jangan sampai kabadnya itu, kesusahan itu nyambung terus sampai akhirat. Naudzubillah min dzalik. Nah, kata Syekh di sini, kalau kita sudah paham kaidah ini, dan kaidahnya sudah cukup jelas sekali ya. Kata beliau, fa'lam anna i'mala hadhihi al-qa'idah al-Qur'aniyah fil hayati min a'zami ma yamla'ul qalba tuma'ninatan wa rahatan. Kalau kita sudah paham makna dari kaidah ini, maka ketahuilah bahwasanya menerapkan kaidah ini dalam kehidupan kita merupakan sebesar-besar sebab yang mengisi hati kita dengan ketenangan dan roha. Roha itu kebahagiaan, seperti itu. Nah, jadi jangan sampai kita fokus sama yang menyakitkan kita aja. Kita harus terapkan kaidah ini. Wah, habis ini ada sesuatu yang membahagiakan. Habis ini ada kebaikan yang banyak, khairan katsira. Wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Yakini itu. Nah, sekarang kita akan coba membuka-buka safahatut tarikh atau safahatul Quran wal ahadits, lembaran-lembaran Al-Quran, hadis-hadis dan sejarah. Bagaimana kaidah ini berlaku dalam hidup manusia. Kita ambil kisah dari Al-Quran dulu. Kisah pertama tentang penerapan kaidah ini. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kisah yang pertama itu kisahnya Ummu Musa, ibunda Musa. Apa yang terjadi pada beliau? Kira-kira kejadian apa yang paling dibenci beliau tapi ternyata kesudahannya baik luar biasa? Memisahkan anak dengan ibunya. Memisahkannya apakah diadopsi sama orang kaya Pak gitu? Itu gimana? Diapain tuh? Dihanyutkan ya, dilempar ke mana? Sungai Nil. Di surat Al-Qasas ayat 7. Allah sebutkan wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Jadi gini, Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau orang sekarang bilangnya random, kisahnya random banget ya. Tapi untuk orang beriman nggak ada kisah, nggak ada random-randoman. Semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini awal kisah Nabi Musa itu dari mana? Kira-kira siapa yang tahu? Awal kisah Nabi Musa sampai beliau jadi ulul azmi minar rusul. Salah satu. Tukang sihir. Tukang sihir itu gimana, Pak?
Ramalan Mbak ya. Nah, ternyata enggak. Bukan tukang sihir itu yang mulai. Mimpinya Fir'aun. Fir'aun mimpi ada api besar dari Baitul Maqdis masuk ke istananya. Baru nanti disampaikan ke penyihir itu. Apa takwilnya penyihir itu? Akan ada anak dari Bani Israel yang akan menghancurkan dia dengan kerajaan. Hancur. Yang kerajaan yang sama ini dia bangga-banggakan. Ya? Nah, dari situ dia akhirnya bikin aturan. Semua anak laki-laki yang lahir di Bani Israel bunuh. Tadinya semua. Akhirnya majelisnya bilang, kalau semua dibunuhi nanti nyisa perempuan doang. Dan laki-laki pun nanti nyisa yang tua-tua gitu. Nggak bisa kerja gitu. Nggak bisa lagi bangun piramida dan seterusnya. Akhirnya bikin peraturan baru. Setahun bunuh, setahun jangan. Pernah dengar ini kan, Bapak-bapak sekalian? Nabi Harun dan Nabi Musa alaihissalam adik kakak. Nabi Harun lahir di tahun yang nggak dibunuh anak-anaknya. Nabi Musa lahir di tahun yang dibunuh. Nah, di situ mulai perharanya. Kan? Emak-emak dramanya banyak kan. Udahlah keadaan begitu mencekam, tambah lagi tabiat seorang ibu begitu sayang sama anaknya, udah. Tapi Allah perintahkan untuk disusuin dulu, baru kalau takut larungkan di Sungai Nil. Bahkan sebagian mufassir bilang sebenarnya nggak langsung dilarungin para bapak dan ibu sekalian. Nabi Musa ditaruh di keranjang itu supaya nggak ketahuan sama pasukan Fir'aun, atau bahkan Fir'aun bikin sayembara juga. Barang siapa yang bawa bayi yang baru lahir di tahun ini nanti dibayar. Hatta Bani Israilnya sendiri yang nyerahin nanti. Saking mencekamnya saat itu. Akhirnya ditaruh di keranjang, ditaruh di Sungai Nil dan diikat, bukan dilarung tadinya. Diikat jadi nanti saatnya nyusu diangkat. Tapi qadarullah wa masyafa'al, Allah pengen yang lain. Akhirnya lepas ikatan itu dan mengalirlah Nabi Musa di Sungai Nil. Baru nanti kisahnya panjang lagi. Nah, di sini tapi inti yang ingin kita ambil, hal tersebut pasti sangat dibenci oleh Ummu Musa. Tidak hanya terpisah karena diadopsi orang, tapi harus ditaruh di sungai dan mengalir seperti itu. Pedih sekali. Tapi ternyata kesudahannya begitu luar biasa. Nabi Musa menjadi salah satu dari ulul azmi minar rusul, rasul terbaik sepanjang masa. Sepanjang masa. Bukan hanya di zamannya tapi sepanjang masa. Nah, dan kisah Nabi Musa ini banyak sekali di Al-Qur'an, para bapak dan ibu sekalian. Sampai-sampai para mufassirun bilang, "Kada Musa yadhhabu bil Qur'an." Hampir-hampir Musa bawa semua Quran. Artinya semua isinya hampir terisi dengan Nabi Musa alaihissalam. Kalau orang ingin mendapat pelajaran yang banyak, tadabburi. Salah satunya kisah nanti kita akan dapati kisahnya beliau nuntut ilmu kepada siapa? Nabi Khidir alaihissalam. Nah, ini kisah yang pertama. Selalu kita harus ingat, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya. Nanti ada lagi kisah, contohnya misalkan Nabi Musa ketika sudah selesai masa pengungsiannya di Madian, ingin balik lagi ke Mesir, itu tadinya cuma nyari api. Karena di padang pasir saat itu keadaan lagi dingin. Kalau ada orang nyalain api, berarti ada orang-orang di situ. Nabi Musa hanya pengen nyari kabar kita lagi di mana nih gitu ya. Atau minta api sedikit nanti buat dibawa ke keluarganya. Tapi ketika datangin api itu, hal yang luar biasa terjadi. Api itu bukan dihidupin sama orang, bukan dinyalakan sama orang, tapi api itu menyala di pohon zaitun yang masih hijau dan apinya tidak menyentuh zaitun itu. Di situ Allah angkat beliau menjadi rasul. Nabi Musa hanya pengen api, tapi Allah pengen beliau jadi rasul. Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrun lakum. Jadi Nabi Musa pengen apa, tapi Allah pengen yang lebih baik dari sekedar apa yang diinginkan beliau. Jadi kita harus husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kisah yang diawali dengan mimpi juga. Kita pernah bahas di masjid ini. Kisah Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Curhat ke bapaknya, mimpi ini, ya mimpi lihat 11 bintang dan rembulan sujud kepada beliau. Nah, dari mimpi ini akhirnya beliau mengalami perkara yang mungkin tidak disukai oleh jiwa.
tapi pada akhirnya beliau dimuliakan semulia-mulianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kisah di Al-Qur'an juga. Kisah Al-Ghulam alladzi qatalahul Khadir atau Khidir. Kisah seorang anak kecil yang dibunuh oleh Nabi Khidir. Nah, ini kan salah satu cuplikan kisah ketika Nabi Musa ngapain dengan Nabi Khidir? Berjalan berdua. Nabi Musa dalam rangka menuntut ilmu. Para bapak dan ibu sekalian, Allah cuma sebutkan kisahnya Nabi Khidir dan Nabi Musa jalan bareng itu cuma berapa halaman di surat Al-Kahfi? Berapa halaman? 2 halaman. Tapi faedahnya itu puluhan. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah sampai mengeluarkan 38 faedah kurang lebih dari kisah ini. Mencakup faedah tentang menuntut ilmu, faedah tentang kaidah fiqhiyah, faedah tentang adab dan seterusnya. Bisa dirujuk kembali sambil ditadaburi. Ya. Nah, salah satu cuplikan kisahnya itu Nabi Khidir membunuh seorang anak yang masih kecil. Atau gulam ini bisa juga kita katakan muda, anak muda. Tanpa ada kesalahan membunuh. Karena di syariat itu saat itu juga berlaku. Ketika membunuh, qisas bunuh juga. Tapi di sini Nabi Khidir tanpa ada muqaddimah langsung menggorok anak itu di depan Nabi Musa. Kalau kita lihat kisahnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir di surat Al-Kahfi itu, sebelum Nabi Musa menuntut ilmu dari Nabi Khidir itu mempersyaratkan apa? Supaya dia tidak nanya apapun dari Nabi Khidir terhadap apa yang dilakukan Nabi Khidir semuanya. Nah, awal perjalanan mereka berdua, Nabi Khidir ngapain sebelum membunuh anak ini? Bolongin perahu, satu papannya dicabut sama beliau. Nabi Musa lupa aturannya. Aturan main ini jangan nanya, tapi Nabi Musa nanya. Akhirnya diperingatin sama Nabi Khidir. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Nabi Khidir berkata, bukankah aku sudah katakan padamu bahwasanya engkau tidak akan bersabar bersamaku? Lalu apa? Nah, yang kali pertama ini lupa Nabi Musa. Makanya Nabi Musa bilang, qala la tu'akhidni bima nasitu. Jangan kau hukum aku dengan apa yang aku lupa. Tapi di kali membunuh ini, fantalaqa hatta idza laqiya gulaman faqatala. Kemudian dua nabi itu pergi sampai ketemu anak muda tadi, dibunuh sama Nabi Khidir. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Qala aqatalta nafsan zakiyah. Apakah engkau membunuh suatu jiwa yang suci? Bi ghairi nafsin, tanpa kesalahan membunuh juga. Laqad ji'ta syai'an nukra. Sungguh engkau telah melakukan perkara yang mungkar. Pertanyaan para bapak-bapak sekalian, Nabi Musa lupa lagi atau gimana? Lupa lagi enggak yang ini? Enggak, sadar beliau. Beliau enggak sabar nih, enggak tahan. Kok main bunuh-bunuh aja gitu. Di sini enggak lupa. Di sini enggak lupa. Nah, di sini ada faedah para bapak-bapak sekalian. Lalu dijelaskan oleh Nabi Khidir alaihissalam, wa ammal gulamu, adapun anak kecil itu yang dibunuh tadi, fakana abawahu mu'minain, yaitu kedua orang tuanya dua orang mukmin, orang beriman. Fa khashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Kami takut kalau dia masih hidup akan memaksa kedua orang tuanya pada kesesatan dan kekufuran. Resiko apa berarti yang dihindari Nabi Khidir? Musibah apa? Musibah agama. Ini lebih bahaya daripada musibah dunia. Kalau musibah dunia, puncaknya kematian. Sudah, gak masalah. Selama mati di atas keimanan, beres. Tapi kalau musibah agama, sampai kafir dia, itu rugi dunia akhirat. Nah, Nabi Khidir dengan wahyu dari Allah SWT diperintahkan untuk membunuh anak itu, karena tahu kalau masih hidup tuh anak nanti akan menyebabkan kedua orang tuanya kufur. Lalu apa? Beliau pun memberikan alasan, fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba rahmah. Yaitu apa? Kami ingin agar Allah SWT menggantikan untuk keduanya
yang lebih baik dari dia, yang lebih suci dan yang lebih menyambung silaturahim. Seperti itu. Kalau kita perhatikan ayat ini, para bapak sekalian, di sini Syekh membicarakan kalau seandainya orang diantaranya, mungkin yang masih belum Allah kasih rizki, anak, keturunan, kalau perhatikan ayat ini, terapkan kaidah tadi. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ada kebaikan-kebaikan yang banyak insyaallah taala dari penundaan Allah terhadap rizki keturunan, anak keturunan. Bisa jadi mungkin dari segi kondisi belum siap. Kalau dia punya saat itu, bisa jadi nanti hal yang lebih buruk terjadi. Atau misalkan dari segi resiko agama juga ada, dan seterusnya, seperti yang terjadi di kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Maka kalau dia perhatikan tadi, kaidah tadi, akan tenang hatinya. Tidak akan muncul drama yang banyak. Wah, saya kok belum punya ini dan seterusnya. Tidak, ingat kaidah ini. Ada kebaikan yang banyak, seperti di surat An-Nisa ayat 19 tadi, kemudian di surat Al-Baqarah tadi, ya. Wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Nah. Sudah, kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa berakhir di saat kasus kasus yang ketiga ya, para bapak sekalian. Apa itu? Ngebangun rumah ya. Datang ke suatu kampung, kan hak orang tamu itu berhak meminta untuk dijamu paling maksimal 3 hari. Ini Nabi Khidir dan Nabi Musa minta dijamu, tapi nggak dijamu. Lihat rumah mau rubuh, malah dibantuin dibangun, jadi bagus lagi. Nggak minta upah lagi. Diprotes sama Nabi Musa. Akhirnya sudah berpisah di situ. Kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, la wadidna law sabara Musa. Kami ingin seandainya Nabi Musa sabar. Wa qassa alaina min amrihima, sehingga nanti diceritakan lagi lebih banyak tentang kisah mereka berdua. Tapi kadar Allah. Nabi Khidir sudah menyebutkan tentang orang yang nggak tahu, nggak bakal sabar katanya, ya kan? Nah, kata Nabi Khidir, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana engkau bisa bersabar atas apa yang engkau tidak ketahui? Gitu. Makanya di antara sebab orang nggak sabaran itu dia nggak tahu akibatnya, nggak tahu perkara itu bagaimana dan seterusnya. Kisah yang keempat masih di kisah Al-Quran juga. Di permulaan kisah perang Badar. Perang Badar berapa Hijriah, Bapak-bapak? Berapa Hijriah? Sirahnya dites. Berapa Hijriah perang Badar? Kita bisa baca tentang kisah perang Badar di surat apa di antaranya? Nah, di antara perkara yang bisa membantu kita memahami Al-Quran, belajar sirah. Karena di dalam Al-Quran ada sirah juga, terutama sirah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang di antara faedah belajar sirah, jadi sirah nggak cuma kayak dongeng, enggak, bikin kita ngantuk-ngantuk gitu kan. Kalau belajar sirah, gitu. Enggak. Di antaranya bisa memahami Al-Quran. Untuk memahami Al-Quran di surat Al-Anfal ayat 5 sampai 6. Ya. Allah sebutkan, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq, sebagaimana Rabbmu telah mengeluarkanmu dari rumahmu dengan kebenaran. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun, dan sekelompok orang-orang beriman itu merasa tidak suka. Kenapa tidak suka? Coba. Jangan dikira para sahabat ketika berangkat perang Badar semuanya, siap gitu ya. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa, Pak? Silakan. Kafilah dagang. Malah kafilah perang. Masya Allah. Ahsan. Barakallahu fiik. Lihat. Yang diinginin para sahabat kafilah dagang. Yang dipimpin oleh siapa? Siapa yang dipimpin? Abu Sufyan. Itu hartanya orang Quraisy tuh, baru pulang dagang dari Syam. Kan? Berarti banyak tuh hasilnya kan? Nabi ngabarin tuh ada ada kafilah dagangnya orang Quraisy. Ayo kita hadang gitu kan. Nah, ternyata Abu Sufyan sudah tahu duluan. Akhirnya ngirim salah seorang utusannya, Dom namanya, dikirim ke Mekah sambil ngerobek-robek bajunya, ngelukain kudanya, teriak-teriak, harta kalian wahai Quraisy, harta kalian. Akhirnya
Datanglah pasukan perang dari Mekah. Berapa jumlahnya? 1.300 bahkan, Pak. Kemudian udah Rasulullah pengen jegat kafilah dagang. Pasukannya berapa? 314-an. 311-an. Cuman 2 kuda, 70 unta. 1 unta 3 orang bergantian naiknya menuju Badar. Karena tujuannya cuma kafilah dagang. Gampang gitu kan, 300 cukup. Ternyata apa? Quraisy sudah nyiapin pasukan 1.300. Namun ketika perjalanan, Abu Sufyan berpapasan dengan pasukan Quraisy itu. Ayo udah pulang, ini harta kalian udah dibawa. Apa yang terjadi? 300 pulang ikut. 1.000 masih menetap. Dipimpin oleh siapa? Abu Jahal. Abu Jahal bilang, enggak, sampai kita bermalam di Badar 3 malam, kita pesta di sana, ngebuktiin bahwasanya ini Quraisy gitu. Ternyata apa? Mereka menjemput kematian di situ. Nah, kita terapkan kaidah ini di kisah perang Badar ini. Para sahabat nggak suka. Lakarihun Allah sebutkan. Karena sudah jelas, para sahabat bukan mau perang, tapi mau jegat. Ngelawan yang sudah mau siap perang dengan perlengkapan yang sangat lengkap. Kudanya banyak, ratusan dan seterusnya. Ala kulli hal, itu diantara kisah. Jadi tadi kisah Badar, ya. Para sahabat kurang suka, yang nggak suka bahkan. Tapi apa yang terjadi setelah perang itu dilakukan? Dan perang Badar ini termasuk satu dari kurang lebih 10 peperangan yang merubah wajah dunia. Islam mendapatkan haibah, kemuliaan di situ, disegani sudah setelah perang Badar itu. Dan itu menjadi trauma yang mendalam sekali untuk orang-orang kafir Quraisy saat itu. Ya. Nah, dan tentu ini kebaikan yang banyak dibandingkan apa tadi yang tidak disukai oleh para sahabat ketika berhadapan dengan pasukan perang, sedangkan mereka hanya pasukan penjegal, ya, atau ingin menjegal pasukan atau kafilah dagang tadi. Kisah di Sunnah Nabawiyah tentang Ummu Salamah ketika kehilangan suaminya. Siapa suami Ummu Salamah? Abu Salamah. Kata Ummu Salamah ketika wafatnya Nabi SAW, siapa lagi yang lebih baik daripada Abu Salamah? Biasanya gitu kan, kalau udah cinta banget sama pasangannya kan, sampai udah kayak nggak ada lagi yang bisa gantiin dia. Gitu. Nah, begitupun Ummu Salamah ketika meninggal Abu Salamah demikian. Namun Ummu Salamah tahu sebuah hadis yang apabila diamalkan, maka dia akan apa? Mendapatkan yang lebih baik daripada apa ya musibah yang menimpanya. Nah, kata Ummu Salamah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin tusibuhu musibatun, tidak ada seorang muslim yang ditimpa oleh sebuah musibah, fayaqulu ma amarallahu, dan dia mengatakan apa yang diperintahkan oleh Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah ma'jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha. Mengucapkan apa? Yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah, berikanlah aku pahala dari musibah ini dan gantikanlah aku yang lebih baik darinya. Diamalin sama Ummu Salamah, dibaca doa ini. Akhirnya beliau dapat siapa gantinya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang lebih baik, Abu Salamah atau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Allah gantikan dengan yang jauh lebih baik. Manusia paling mulia sepanjang masa. Itu kisah dari Al-Quran, As-Sunnah. Sekarang kisah nyata para bapak sekalian tentang kaidah yang mulia tadi. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ada seorang yang dia sudah bersiap untuk safar. Bawa tiket pesawatnya, kemudian ke bandara. Biasanya kan orang kalau ke bandara nggak mungkin mepet 5 menit kan, udah nggak bisa itu kan. Dia berarti berapa jam mungkin sebelumnya. Nah, ketika sudah di bandara, qadarullah kecapean nih, ketiduran beberapa menit sebelum pesawat berangkat. Ketika bangun, pesawat sudah berangkat. Isi pesawat itu sekitar 300 lebih orang penumpang. Ketika dia lagi kesal-kesalnya, iya, kenapa sampai kejadian itu, padahal cuma ketiduran sebentar, pesawatnya sudah take off ya. Ternyata apa?
pesawat itu terdengar kabar jatuh dan semua orang di dalamnya meninggal. Bukankah tertinggalnya dia dari pesawat tersebut itu lebih baik daripada dia harus ikut dengan pesawat itu yang dia inginkan? Nah, begitulah kaidah ini berjalan. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Nah, ada beberapa kesimpulan para bapak-bapak sekalian, mungkin bisa dicatat. Yang pertama, ikhtiyarullahi laka khairun min ikhtiyarika li nafsika. Bahwasanya pilihan Allah untukmu itu lebih baik daripada pilihanmu untuk dirimu. Seperti itu. Pilihan Allah untuk dirimu itu lebih baik daripada pilihanmu untuk dirimu. Yang kedua, idza ta'ammalta hadainal ismain, apabila engkau memperhatikan dua nama Allah yang mulia ini, itma'anna qalbuka lil aqdar, maka hatimu akan tenang terhadap takdir-takdir Allah. Dua nama itu apa? Al-Alim dan Al-Hakim. Al-Alim dan Al-Hakim. Jadi kalau kita perhatikan dua nama Allah yang agung ini, yang indah ini, maka kita akan tenang dalam menghadapi takdir. Al-Alim berarti artinya apa? Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Allah Maha mengetahui apa yang buruk untuk kita. Tenang sudah. Kita kalau mungkin sekarang bapak-bapak sekalian, ada sekarang namanya konsultan ya. Orang kalau udah ini komunikasi dengan konsultan, udah konsultasi sama konsultan, ngerasa lebih tenang nggak? Sekarang Allah SWT jauh dari konsultan. Konsultan nanti siang makan apa aja nggak tahu kan? Malam nanti makan apa dia nggak tahu. Allah tahu semua. Maka harus tenang. Ketika kita ingat, oh Allah Al-Alim, tahu yang terbaik untuk kita. Tenang. Kemudian Al-Hakim, Allah itu maha bijaksana. Nggak mungkin Allah zalim sama kita. Kemudian yang ketiga, at-taslimu lil qada'i wa sabri aw sabru 'ala al-aqdar ma tasallaha bihima 'abdun illa syaraha sadruhu. Menyerahkan diri pada ketentuan Allah dan bersabar atas takdir. Tidaklah seorang hamba bersenjata dengannya atau menggunakannya, memegangnya, melainkan akan lapang dadanya. Jadi orang yang menyerahkan diri pada ketentuan Allah, sabar dengan takdir, maka hatinya akan lapang. Dan yang terakhir, iyyaka an yunsiyaka haulul musibah ad'iyatal hammi wal hazni wal masaib. Ya, jangan sampai musibah besar yang menimpamu membuatmu lupa dari doa-doa yang disyariatkan untuk dibaca ketika mendapatkan musibah, kesedihan atau kegundahan seperti itu. Di antara doanya apa? Para bapak sekalian, doa tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Seperti itu. Dan ada juga di riwayat Imam Bukhari, doanya gampang. Doanya gampang. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul arsyil azim. Konsultan di sini. Konsultan nanti siang makan apa aja nggak tahu kan? Malam nanti makan apa dia nggak tahu. Allah tahu semua. Maka harus tenang ketika kita ingat, oh Allah Al-Alim, tahu yang terbaik untuk kita. Tenang. Kemudian Al-Hakim, Allah itu maha bijaksana. Nggak mungkin Allah zalim sama kita. Kemudian yang ketiga, at-taslimu lil qada'i wa sabri aw sabru 'ala al-aqdar ma tasallaha bihima 'abdun illa syaraha sadruhu. Menyerahkan diri pada ketentuan Allah dan bersabar atas takdir. Tidaklah seorang hamba bersenjata dengannya atau menggunakannya, memegangnya, melainkan akan lapang dadanya. Jadi orang yang menyerahkan diri pada ketentuan Allah, sabar dengan takdir, maka hatinya akan lapang. Dan yang terakhir, iyyaka an yunsiyaka haulul musibah ad'iyatal hammi wal hazni wal masaib. Ya. Jangan sampai musibah besar yang menimpamu membuatmu lupa dari doa-doa yang disyariatkan untuk dibaca ketika mendapatkan musibah, kesedihan atau kegundahan seperti itu. Di antara doanya apa? Para bapak sekalian, doa tadi,
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Seperti itu. Dan ada juga di riwayat Imam Bukhari, doanya gampang. Doanya gampang. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul arsyil azim.